Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dani. Kali ini kita masuk pembelajaran tema 2, subtema 1, muatan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui sistem pernapasan pada hewan dan sistem pernapasan pada manusia. Nah, adik-adik, bernafas adalah salah satu ciri makhluk hidup ya. Saat bernafas, hewan dan manusia menghirup gas berupa oksigen melalui alat pernapasan dan mengeluarkan gas berupa karbon dioksida. Alat pernapasan pada hewan berbeda-beda ya adik-adik. Nah, kali ini kita akan bahas alat pernapasan apa saja yang ada pada hewan. Yang pertama, sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang selalu basah dan berlendir. Hal ini untuk mempermudah mengikat oksigen. Lendir pada cacing berguna untuk membantu pergerakan dan proses pernafasan. Pembuluh darah pada kulit cacing mengikat oksigen yang masuk melalui pori-pori kulit dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan melalui pori-pori di permukaan kulit cacing. Yang kedua yaitu sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Alat pernapasan pada serangga berupa trakea, yaitu pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Percabangan trakea ini disebut trakeola. Trakea bermuara pada lubang-lubang yang terletak di ruas tubuh kanan dan kiri yang disebut stigma atau spirakel yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Contoh serangga adalah lalat, belalang, lebah, nyamuk, capung, dan kupu-kupu. Yang ketiga, sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Alat pernapasan pada ikan adalah insang. Insang terletak di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang terdiri atas lembaran insang dan lengkung. Pada lembaran insang banyak terdapat pembuluh darah sehingga warnanya merah. Lengkung adalah tempat melekatnya lembaran insang dan berwarna putih. Insang ditutup oleh selaput yang disebut tutup insang atau operkulum. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup mulutnya. Mulut dan insang bekerja sama untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada saat air melewati lembaran insang, terjadi pertukaran gas. Oksigen dalam air diserap oleh pembuluh darah. Pada saat bersamaan, tubuh mengeluarkan karbon dioksida melalui pembuluh darah pada insang. Selanjutnya, oksigen yang diikat hemoglobin diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, oksigen disimpan ke dalam gelembung renang untuk membantu pergerakan ikan, yaitu gerak naik turun ikan di dalam air. Yang keempat, sistem pernapasan pada amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Contohnya katak. Pada saat berudu atau kecebong yang hidup di air, katak bernapas dengan insang. Insangnya terletak di permukaan tubuh berupa lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung pembuluh darah untuk pertukaran gas. Setelah 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Setelah menjadi katak dewasa, katak bernapas dengan paru-paru dan juga permukaan kulit. Di dalam paru-paru katak terdapat gelembung udara yang sangat tipis, berselaput, dan mengandung pembuluh darah. Di tempat inilah terjadi pertukaran gas. Oksigen diserap melalui pembuluh darah, dan karbon dioksida dikeluarkan melalui pembuluh darah. Yang kelima, sistem pernapasan pada reptil. Contoh reptil, ular, kadal, biawak, atau buaya. Reptil bernapas menggunakan paru-paru untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Paru-paru reptil terdiri atas beberapa lipatan yang dapat memperbesar rongga paru-paru. Khusus reptil yang hidup di air seperti buaya, terdapat selaput pada lubang hidungnya yang berfungsi menutup lubang hidung saat buaya menyelam ke dalam air. Jadi air tidak masuk ke lubang hidung buaya.
Yang keenam, sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada, dan paru-paru ini terhubung dengan kantong udara yang berdinding tipis. Kantong udara berfungsi menyimpan udara yang akan digunakan saat burung terbang. Saat kantong udara menggembung, tubuh burung menjadi ringan. Udara masuk ke trakea menuju paru-paru dan kantong udara. Kemudian, kandungan oksigen di udara diserap. Sebaliknya, udara di kantong udara digunakan sebagai cadangan saat terbang. Tahu tidak adik-adik bahwa burung tidak menghirup udara saat terbang ya? Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang untuk disimpan di kantong udara sebagai cadangan untuk bernapas saat burung terbang dengan cara dialirkan ke paru-paru. Kantong udara ini juga berfungsi untuk membantu burung saat terbang, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan memperkeras suara. Yang ketujuh, sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui karena memiliki kelenjar susu. Mamalia terdiri atas mamalia darat dan air. Contohnya ada kuda, sapi, paus, lumba-lumba, dan lain-lain. Semua mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Pada mamalia air, ketika muncul di permukaan air, hewan ini akan mengeluarkan sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida dan uap air, dan menghirup udara sebanyak mungkin. Peristiwa ini dapat kita amati saat ikan paus ya adik-adik, muncul di permukaan laut. Ikan paus tampak menyemburkan air ke atas dan mengeluarkan bunyi yang melengking. Semburan air tersebut merupakan campuran karbon dioksida dan uap air. Nah, adik-adik, itu tadi adalah tentang alat pernapasan pada hewan. Sekarang kita masuk alat pernapasan pada manusia ya. Alat pernapasan utama manusia adalah paru-paru. Pernapasan pada manusia meliputi dua proses, yaitu inspirasi, pemasukan udara melalui alat pernapasan. Yang kedua, ekspirasi, yaitu pengeluaran udara melalui alat pernapasan. Oksigen diserap paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh dan digunakan untuk proses metabolisme tubuh. Zat sisa dari proses tersebut berupa karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh karena bersifat racun di dalam tubuh kita. Nah, sistem pernapasan manusia terdiri atas organ-organ pernapasan yang terdiri atas hidung, faring, tenggorokan, dan paru-paru. Baik, yang pertama adalah hidung. Hidung adalah organ pernapasan paling luar. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, penyesuaian suhu, dan kelembapan udara. Pada hidung juga terdapat indera penciuman yang sensitif. Yang kedua, faring. Faring adalah persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan dan rongga mulut ke tenggorokan. Faring terhubung dengan tenggorokan. Yang ketiga adalah tenggorokan. Tenggorokan adalah organ pernapasan berupa saluran seperti pipa. Tenggorokan terbagi tiga. Yang pertama, pangkal tenggorokan atau laring. Letaknya di belakang faring. Pada laring terdapat epiglotis atau katup pangkal tenggorokan dan pita suara. Yang kedua ada batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan berupa saluran memanjang dari leher hingga rongga dada bagian atas. Pada dinding bagian dalam batang tenggorokan dilapisi jaringan berambut atau silia. Fungsinya adalah mengeluarkan kotoran dan bakteri yang terbawa udara agar tidak masuk ke paru-paru. Nah, itu terjadi pada saat kita bersin. Yang ketiga ada cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus adalah percabangan trakea terdiri atas bronkus kanan dan kiri. Bronkus kanan adalah cabang batang tenggorokan menuju paru-paru kanan dan bronkus kiri, cabang batang tenggorokan menuju paru-paru bagian kiri. Bronkus sendiri akan bercabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus. Yang keempat adalah paru-paru.
Paru-paru terbagi menjadi paru-paru kanan dan kiri. Pada paru-paru terdapat bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Alveolus adalah ujung dari bronkiolus berbentuk gelembung seperti anggur. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi sederhananya adalah udara masuk melalui rongga hidung, bergerak menuju faring, laring, bronkus, bronkiolus, hingga ke paru-paru. Saat di alveolus, oksigen diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh, dan karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernapasan. Proses pengeluaran ini terjadi saat menghembuskan nafas. Nah, adik-adik sudah tahu ya bahwa organ pernapasan berupa hidung dan laring terdapat di kepala, tenggorokan terletak di leher, dan organ paru-paru terletak di rongga dada. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa aktivitas bernapas melibatkan kekuatan otot juga ya, yaitu otot dada, otot antar tulang rusuk, dan otot diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut, bentuknya seperti kubah yang dapat mengembang dan mengempis. Berdasarkan otot yang mengatur keluar masuk udara, proses pernapasan terbagi dua ya adik-adik. Yang pertama pernapasan dada, yaitu pernapasan yang melibatkan otot dada dan otot antar tulang rusuk. Yang kedua pernapasan perut, yaitu pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Pada saat menghirup udara, otot diafragma berkontraksi menjadi datar dan paru-paru kita membesar. Saat menghembuskan udara, otot diafragma berelaksasi atau mengendur dan paru-paru mengkerut sehingga menekan udara keluar. Nah, adik-adik, dari penjelasan di atas kita bisa mengetahui betapa Allah Maha Besar menciptakan sistem pernapasan bagi tubuh kita yang begitu sempurna. Dan kita patut bersyukur ya adik-adik atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tugas kita sebagai hambanya adalah menjaga organ pernapasan kita dan menggunakannya untuk kebaikan. Nah adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang sistem pernapasan pada hewan dan manusia ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, share video ini adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.